Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Putri Purnamasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang reformasi ekonomi di Indonesia. Baik, reformasi ekonomi merupakan hal yang sangat penting ya untuk dilakukan guna memperbaiki perekonomian suatu negara. Banyak hal yang biasa dilakukan oleh suatu negara guna memperbaiki tatanan dan kualitas serta perkembangan perekonomian di suatu negara. Di Indonesia sendiri sudah berapa kali melakukan reformasi ekonomi dimulai dari tahun 1997 sampai saat ini. Banyak hal yang sudah ditetapkan menjadi suatu kebijakan guna memperbaiki ekonomi Indonesia sendiri. Di antaranya sebagai berikut ya. Lalu di sini saya akan mengangkat topik satu dari beberapa reformasi ekonomi, yaitu kerjasama dengan IMF. IMF sendiri merupakan singkatan dari International Monetary Fund. Saat krisis ekonomi tahun 1997 atau 1998 saat itu melanda, Indonesia mengalami jatuhnya nilai rupiah, INF BSI tinggi, serta kebangkrutan bank. Untuk memulihkan keadaan, Indonesia bekerjasama dengan IMF melalui paket kebijakan Letter of Intent. Kerjasama dengan IMF sendiri merupakan bagian dari PBB ya, yang bertanggung jawab terhadap sistem moneter internasional. Di samping itu, kerjasama tersebut dilakukan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia. Pasalnya, IMF ini menawarkan pinjaman dana maupun bantuan bagi negara yang ingin memperbaiki neraca pembayarannya. Latar belakang atau hal yang melatar belakangi kerjasama Indonesia dan IMF, seperti yang saya jelaskan tadi, terjadinya krisis moneter pada tahun tersebut yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, banyak bank yang bangkrut, lalu banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Tujuan kerjasama dengan IMF sendiri seperti yang kita lihat, yaitu salah satunya menstabilkan nilai rupiah, memulihkan kepercayaan investor, menata ulang sektor perbankan dan keuangan, melakukan reformasi struktural agar ekonomi lebih kuat dan transparan. Lalu kebijakan apa saja yang dilakukan di masa reformasi IMF? Banyak kebijakan yang ditetapkan saat reformasi IMF tersebut, yaitu reformasi pada sektor perbankan. Pemerintah banyak menutup beberapa bank yang dianggap tidak sehat ya, lalu menggabungkan bank-bank yang lemah, lalu memperketat pengawasan bank. Rekapitalisasi perbankan. Pemerintah menyuntikkan modal kepada bank yang dianggap layak untuk diselamatkan pada saat itu. Lalu membentuk BPPN atau IBRA. Mengambil alih aset bank yang bermasalah, menyehatkan bank, lalu menjual aset untuk mengeluarkan dana ya. Lalu reformasi fiskal dan anggaran negara, mengurangi defisit anggaran. Pemerintah harus menekan pengeluaran yang tidak penting dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Lalu menghapus subsidi yang tidak efektif seperti BBM dan subsidi listrik karena berdampak pada harga kebutuhan pokok yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Lalu reformasi di BUMN dan monopoli menghapus praktik monopoli yang mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Biasanya hal ini menunjuk kepada mafia-mafia atau usaha-usaha besar ya. Lalu reformasi sektor real dan investasi, deregulasi dan debirokratisasi. IMF mendorong pemerintah untuk mengurangi izin yang rumit, menghapus monopoli dan mafia-mafia, dan menciptakan iklim usaha yang transparan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu membuka ekonomi bagi investasi asing yang bertujuan untuk meningkatkan arus modal dan menciptakan lapangan kerja. Lalu reformasi good governance dan transparansi. IMF menekankan untuk menguatkan hukum, memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme yang banyak terjadi di negara kita ya, baik dari usaha kecil, menengah, sampai ke atas banyak sekali. Dampak positif dari kerjasama dengan IMF ini, stabilitas rupiah berangsur-angsur pulih, sistem perbankan lebih kuat dan teratur, pengawasan keuangan diperketat, kebijakan ekonomi lebih transparan, lalu investasi asing perlahan kembali masuk untuk menanam modal. Dampak negatifnya, subsidi BBM dan listrik dicabut, menyebabkan kenaikan harga pada sektor tersebut yang sangat berdampak pada masyarakat luas ya, yang langsung berdampak pada masyarakat. Lalu masyarakat miskin terdampak kebijakan yang sangat strict. Lalu ketergantungan negara terhadap bantuan luar. Lalu kesimpulan dari kebijakan ini sendiri,
adalah kerjasama tersebut dengan IMF memang banyak membantu stabilitas ekonomi, namun banyak dari kebijakan tidak begitu dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat, disebabkan masih banyaknya paket kebijakan yang tidak terlaksana dengan efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.